Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan berbicara tentang berdoa. Tuhan berkatilah Indonesia. Tuhan berkatilah para misionaris. Tuhan berkatilah si A dan keluarganya dan pelayanannya. Tuhan berkatilah ini. Berkatilah itu ya Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mau jujur mengevaluasi bagaimana rasanya ketika kita berdoa terus seperti itu, atau bahkan mendengar doa seperti itu. Tentu gak salah berdoa seperti itu. Namun dalam evaluasi saya, karena saya juga masih terus melakukannya, berdoa seperti itu terus rasanya begitu datar, tawar, hambar, dan berdoa itu seperti kadang membuat doa itu tampaknya begitu membosankan. Mengapa? Karena doa gak hidup dan keterlibatan dengan apa yang kita doakan terasa begitu lemah. Dan kita akan belajar doa yang hidup dan mempunyai kesungguhan apa yang kita doakan dari surat Rasul Paulus ketika Rasul Paulus memohon jemaat untuk mendoakannya. Nah, kita lihat satu bagian dari surat Rasul Paulus. Efesus 6 ayat 18 sampai 20. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Rasul Paulus memohon jemaat agar berdoa untuk orang kudus dan berdoa untuk dirinya. Dan coba bayangkan saudara, jika kemudian jemaat berdoa, Tuhan berkatilah semua orang kudus. Tuhan berkatilah Rasul Paulus yang sedang di dalam penjara. Doa itu akan terasa dan terdengar begitu lemah, begitu tawar. Apa yang kita bisa pelajari dari permohonan Rasul Paulus untuk berdoa bagi dia? Dan ini dapat menolong kita untuk bertumbuh dalam doa yang hidup dan bersungguh-sungguh. Ada 2 poin yang kita bisa pelajari pada hari ini. Pertama, berdoa secara spesifik apa yang kita betul-betul rindukan, ingin Allah lakukan, atau kita betul-betul merindukan terjadi. Rasul Paulus ketika memohon jemaat untuk berdoa bagi dia, secara spesifik Rasul Paulus menyatakan apa yang perlu didoakan oleh jemaat. Berdoalah juga untuk aku. Supaya apa? Apakah yang Rasul Paulus inginkan untuk didoakan jemaat secara spesifik? Supaya kepadaku ketika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, agar aku memiliki keberanian untuk berbicara sebagaimana seharusnya aku berbicara di tengah-tengah keadaan Rasul Paulus sedang ada di dalam penjara. Berdoa secara spesifik untuk orang-orang secara spesifik, kebutuhan-kebutuhan secara spesifik, apa yang kita rindukan secara spesifik.
Namun, berdoa secara spesifik, apa yang kita rindukan terjadi bukan berarti doa itu harus dengan kata-kata yang indah. Bukan juga berarti doa harus dengan kata-kata yang panjang dan penjelasan yang detail. Tetapi berdoa secara spesifik akan menolong kita untuk membangun kesungguhan hati. Kita mendoakan apa yang betul-betul kita rindukan terjadi. Kita datang membawa kepada Allah apa yang betul-betul menjadi kerinduan hati kita. Dan itulah esensi doa. Datang kepada Allah untuk menyampaikan, mencurahkan segala isi hati kita. Dan ini akan membangun doa yang hidup dan kesungguhan kita di dalam berdoa. Hal yang kedua, doa-doa kita harus terus bertumbuh. Doa-doa yang dipenuhi dengan hal-hal rohani yang besar atau sasaran-sasaran yang Alkitab nyatakan. Sasaran-sasaran yang Tuhan inginkan. Mari kita kembali melihat permohonan Rasul Paulus agar jemaat berdoa untuknya. Saudara-saudara terkasih, Rasul Paulus sedang di dalam penjara. Dan layaknya orang dalam penjara, tentu berdoa buat pembebasan dari penjara atau berbagai kebutuhan lainnya ketika berada di dalam penjara. Dan kalau kita melihat surat yang sama yang dikirimkan dari penjara, surat Filipi, Rasul Paulus menyatakan kerinduannya untuk bebas dari penjara dan bisa kembali mengunjungi jemaat. Dan berdoa untuk hal ini tentu tidak salah. Namun jika kita lihat apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat untuk didoakan, satu hal yang jauh lebih penting bagi Rasul Paulus, dan ia meminta jemaat mendoakannya. Apa itu? Hal-hal rohani yang besar, yang melampaui kerinduannya akan kelepasan dari penjara, yang melampaui doa-doanya akan kebutuhan-kebutuhan. Berdoalah juga untuk aku, supaya kepadaku ketika aku membuka mulut, dikaruniakan perkataan dengan keberanian untuk memberitakan rahasia Injil. Untuk terus menjadi duta Injil di tengah-tengah keadaannya dipenjarakan, supaya ia terus memiliki keberanian untuk berbicara sebagaimana ia harus berbicara. Apa yang paling penting bagi Rasul Paulus adalah pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil. Dan inilah hal-hal rohani, sasaran-sasaran Alkitab yang dinyatakan bagi Rasul Paulus. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kita di dalam doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga. Berdoa agar nama Allah dijunjung tinggi di seluruh dunia. Ada banyak hati diubahkan untuk tunduk pada kehendak Allah. Bagaimana kehendak Allah nyata di bumi ini. Itulah hal-hal penting yang seharusnya terus menjadi pokok-pokok doa kita. Nah, apakah ini artinya kita tidak bisa mendoakan kebutuhan-kebutuhan kita, kelepasan dari berbagai permasalahan-permasalahan hidup? Tentu saja tidak berarti demikian. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk berdoa untuk makanan yang kita perlukan. Tetapi kita perlu waspada. Kebutuhan dan berbagai permasalahan hidup, seperti penyakit, studi, masa depan kita, usaha, karir, itu semua adalah konteks kehidupan yang perlu kita doakan. Namun kita perlu waspada. Kita tidak boleh berhenti di situ.
Ada satu hal yang jauh lebih penting dan kita tidak boleh lupakan di dalam doa-doa kita. Hal-hal rohani, sasaran-sasaran firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin singkapkan kepada kita di dalam segala konteks kehidupan kita itu. Saya ambil contoh ketika kita sakit. Tentu kita berdoa, memohon kemurahan Tuhan, agar Tuhan pulihkan, agar Tuhan sembuhkan. Namun kita tidak boleh hanya berhenti di situ. Ada satu hal penting yang perlu kita doakan, agar di dalam sakit itu kita mengerti penyingkapan-penyingkapan ilahi, apa yang Tuhan inginkan bagi kita, sehingga bila Tuhan berkenan menyembuhkan kita, kita mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Namun jika sebaliknya, di dalam penyakit itu, kita pun berdoa, kita tetap memuliakan Tuhan dan bisa menangkap apa yang Tuhan inginkan di dalam sakit itu. Saudara-saudara terkasih, dengan mendoakan sasaran-sasaran rohani dengan penuh hasrat, hal ini akan mengubah doa kita yang begitu umum, suatu generalisasi yang hambar, tawar, menjadi suatu doa yang penuh kerinduan yang dalam di hadapan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam doa yang hidup? Alkitab menyatakan kita harus berusaha, bertekun, melatih diri kita untuk melakukannya. Melatih hati kita untuk berdoa sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kita perlu melatih artikulasi doa-doa kita. Alkitab memerintahkannya. Saya pun saat ini, saudara-saudara terkasih, terus berjuang melatih doa-doa saya. Keluar dari doa-doa yang begitu tawar. Tuhan berkati ini, berkati itu. Tetapi betul-betul merindukan berdoa untuk hal-hal apa yang memang begitu saya rindukan terjadi. Saya terus berlatih untuk berdoa untuk apa yang firman Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita ini. Dalam surat 1 Timotius, doa sebagai satu bagian penting di dalam ibadah, dan Rasul Paulus menasehatkan untuk bertekun melatih diri di dalam beribadah. Kiranya kita semakin bertumbuh di dalam doa-doa kita. Tidak lagi serangkaian kata-kata yang begitu datar, tetapi doa adalah persekutuan yang hidup dengan Allah. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.